Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorial Friendly ID. Kali ini kita akan membahas cara mengunci kolom dan baris agar rumus tidak berpindah ketika di copy. Pernah nggak sih teman-teman membuat rumus di Excel saat rumus di copy ke bawah atau ke samping, hasilnya malah jadi salah? Masalah ini bisa diatasi dengan mengunci sel referensi menggunakan tombol F4 atau tanda dolar. Oke, langsung saja. Di sini kita akan belajar 3 referensi. Yang pertama, relative reference. Yang kedua, absolute reference. Yang ketiga, semi absolute reference. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang relative reference, yaitu referensi sel yang akan berubah secara otomatis saat rumus disalin ke sel lain. Mari kita coba. Kita klik di sini di total harga, input sama dengan harga asli dikali piece, yaitu D6 dikali E6. Kemudian enter. Kemudian teman-teman klik di sini, posisikan tanda plus di samping sini, double klik 2 kali. Nah, ini rumus berubah otomatis ketika di copy ke bawah. Dia akan mengikuti sel berikutnya. Ini dinamakan relative reference, yaitu akan berubah otomatis ketika rumusnya disalin. Dan yang kedua, yaitu absolute reference, referensi sel yang dikunci menggunakan tanda dolar atau tombol F4 sehingga alamat sel baik kolom dan baris tidak berubah saat rumus disalin ke sel lain. Oke, kita contohkan di pajak, yaitu pajak didapat dari total harga dikali 12%. Kita input di sini sama dengan total harga F6 dikali pajak 12%. Kemudian enter. Kemudian teman-teman copy ke bawah. Nah, yang di bawah ini 0 karena rumus yang D13 ini tidak dikunci sehingga akan berubah mengikuti ke bawah. Supaya tidak berubah, maka kita kunci dengan tanda dolar atau tombol F4. Oke, kita rubah di sini. Double klik, kita tekan F4 satu kali. Nah, ini dimana si kolomnya terkunci dan si barisnya juga terkunci. Kemudian enter. Kemudian teman-teman kopikan sampai bawah. Nah, di sini sudah terkunci. F9 kolom D baris ke-12. Ya. Ini untuk absolute reference di mana kolom dan baris terkunci. Oke, untuk yang ketiga, semi absolute reference atau mix, yaitu referensi campuran yang hanya mengunci kolom atau hanya mengunci baris. Jadi teman-teman di sini mau menguncinya kolom atau menguncinya baris. Oke, kita klik di sini, kita akan menghitung diskon, yaitu diskon didapat dari total harga ini dikali diskon berdasarkan di atas kolom sini ya teman-teman. Kita ketikkan sama dengan total harga dikali diskon, kemudian enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, ini error karena rumusnya belum kita kunci sehingga dia berubah mengikuti ke bawahnya teman-teman. Teman-teman klik di sini, kita akan kunci yang si kolom H baris kelima ini teman-teman. Caranya tekan tombol F4 sekali, 2 kali. Nah, kemudian enter. Kemudian teman-teman kopikan lagi ke bawah. Cek di sini. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan kopikan ke samping sini ya teman-teman. Blok dulu di sini, posisikan tanda plus ini, kemudian drag ke samping kanan. Cek rumusnya apakah benar atau salah. Nah, yang G6 ini dia berubah ya teman-teman. Harusnya kan di total harga, tapi dia berubah ke kolom pajak. Maka kita akan kunci si kolom total harga ini, kolom F ya teman-teman. Dan si diskonnya ini sudah benar karena kita mengunci barisnya. Sekarang kita kunci si kolomnya ini, yang kolom F. Kita double klik di sini teman-teman. Teman-teman klik F4 atau langsung masukkan tanda dolar. Saya akan ketikkan F4 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sehingga tanda dolarnya ini berada di pojok kiri ya. Kemudian enter. Kemudian teman-teman kopikan ke bawah dan ke samping. Nah, kita cek di sini apakah benar. Ya, benar. Total harga dikalikan diskon yang di atas ini. Kemudian di sini juga sama. Sesuai ini. Ya, sesuai. Jadi untuk dolar ini yang di depan sini teman-teman, ini untuk mengunci si kolom. Jika dolarnya di tengah, ini untuk mengunci si baris. Kolom ini yang di atas ini
sedangkan baris itu yang di pinggir sini, nomor. Ingat-ingat ya, kalau kolom itu ABC, abjad, kalau baris itu nomor 1, 2, 3, 4. Ini dinamakan semi absolute reference atau mix ya. Oke, untuk ketiga cara ini, teman-teman sesuaikan dengan kasus teman-teman nantinya. Apakah nanti teman-teman akan menggunakan relative reference, absolute reference, atau semi absolute reference. Dan jika teman-teman ingin belajar, soal sudah saya siapkan di deskripsi, teman-teman tinggal download. Contoh soalnya seperti ini. Nah, ini untuk yang mix. Contohnya seperti ini nanti teman-teman. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa email saya. Oke teman-teman, itu dia tutorial untuk kali ini. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ikutin terus channel Tutorial Friendly. Bye-bye.